Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaina ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al 'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharaini amin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab kita Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian berikutnya, yakni adabul binti ma'a ikhwatiha wa akhwatiha. Silakan buka kitabnya pada halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharaini amin. Adabul binti ma'a ikhwatiha wa akhwatiha. Adab-adab seorang anak perempuan bersama para saudarinya, para saudaranya dan saudari-saudarinya. 1. Ta'addabi ma'a ikhwatika wa akhwatiki. Ta'addabi ma'a ikhwatiki wa akhwatihi. Beradablah kamu, hai anak perempuan, ketika bersama saudara-saudaramu dan saudari-saudarimu. Kenapa mesti beradab kepada mereka? Li'annahum aqrabun nasi ilaiki ba'da walidaiki. Karena mereka itu adalah orang yang paling dekat denganmu setelah kedua orang tuamu. Jadi maksudnya, kalau andai orang tua tidak ada pada saat itu, sedang pergikah, sedang kemanakah, maka saudara-saudari kita inilah yang akan membantu kita, menolong kita dan menjaga kita. Nah, maka kita harus beradab dengan mereka. Wahuma yafrahani minki katsiran. Dan kedua orang tua akan sangat bahagia denganmu idza ta'addabati ma'ahum, apabila kamu mau beradab ketika bersama dengan para saudara. Jadi kalau ingin membahagiakan orang tua, maka beradablah bersama saudara-saudara. Jadi kelihatan rukun, damai, saling menyayangi, saling menghormati, begitu. Layaknya saudara yang saling memahami. Maka fahtarimi akhakil kabira. Hormatilah saudaramu yang tua. Hormatilah kakakmu, abangmu. Wa ukhtakil kabirata, dan kakakmu yang perempuan. Wattabi'i nasaihuma, dan ikutilah nasihat-nasihat keduanya. Wamtasili idza amaraki bisyai'in, dan kerjakanlah apa yang mereka berdua perintahkan kepadamu, memerintahkan sesuatu. Wala tu'ani bihima, dan jangan kamu menentang mereka berdua. Karena biasanya kakak kita atau saudara yang tua itu memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan kita.
Ya, sehingga kata beliau tidak boleh ini, harus begitu. Ikuti saja, karena mereka adalah lebih berpengalaman dibandingkan kita, dan itu semata-mata karena mereka sayang kepada kita. Warhami akhakis sagira wa ukhtakis sagirata, dan sayangilah adikmu yang laki-laki dan adikmu yang perempuan. Wahdari an tu'zihima, dan janganlah kamu menyakiti mereka berdua, adikmu yang laki-laki maupun yang perempuan. Bidarbi, dengan memukul, awasyatmi, atau dengan mencela. Darbi fisik, asyatmi non fisik, tidak fisik. Tapi yang non fisik ini lebih berbekas di hati seseorang, lebih berbekas di hati seseorang meskipun sudah berlalu masanya. Au tataqata'i ma'ahuma, atau kamu tidak mau berteman, bergaul bersama kedua adikmu yang laki-laki maupun perempuan, gak boleh. Au tughayyiri lu'abahuma, atau kamu merubah mainan mereka berdua, apalagi yang sudah baik jadi buruk, yang sudah baik jadi rusak, itu nggak boleh. Au ta'khudhiha bila izni minhuma, atau kamu mengambil mainannya tanpa izin dari keduanya. Meskipun adik, tetaplah minta izin, karena itu adalah adab orang yang bersaudara. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Teks hadis ini sangat banyak jenisnya, tapi intinya sama, yakni dengan orang yang lebih muda meski kita sayangi, dengan orang yang lebih tua mesti kita hormati. Itu kita terjemahkan, laisa minna, bukanlah dari golongan kami, maksudnya bukanlah dari termasuk orang yang menjalani sunnah kami atau jalan kami. Siapa? Orang yang tidak malam yarhamu sagiran, orang yang tidak menyayangi orang-orang yang muda, orang-orang yang kecil di antara kami. Wa ya'rif haqqa kabirina, dan orang yang tidak mengetahui hak orang-orang tua di antara kami. Kalau dia tidak mengetahui hak-hak orang tua di antara kami, maka tentu dia tidak bisa beradab dengan orang-orang tua di antara kami. Di antaranya adalah menghormati mereka. Jadi kalau mengaku menjadi orang yang termasuk umat Nabi Muhammad yang menjalankan sunnah Nabi atau jalan Nabi, adalah kita mesti sayang kepada orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Wa qala aydan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, maksudnya tidak boleh, an yahyura akhahu, meninggalkan saudaranya, mendiamkan saudaranya, fawqa salasin, lebih daripada 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, siapa saja yang meninggalkan atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, famata, lalu ia meninggal dunia, dakhalan nara, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ini luar mengerikan sekali. Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari pada halaman 188, saya bacakan komentarnya. Inna hajra akhihil muslimi fawqa salasati ayyamin haramun, sesungguhnya mendiamkan saudaranya yang muslim, meninggalkan saudaranya yang muslim lebih daripada 3 hari, maka itu hukumnya haram. Baqala jama'atun minal ulama, bahkan sekelompok dari ulama berkata, innahum minal kabairi, sesungguhnya meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari tadi itu adalah termasuk dosa besar. Bisa tidak menjadi dosa besar li'uzrin, karena ada uzur, illa li'uzrin syar'iyyin, uzur syar'i,
Seperti apa zur syar'i itu? Kabid'atin, seperti ada bid'ah. Misalnya saudari ini melakukan bid'ah, maka boleh kita meninggalkannya lebih daripada 3 hari. Fiskin kano pasik, walau khafin, walau kepasikannya tersembunyi. Nah, supaya kita ini jangan terjangkit dengan kefasikannya dan kebid'ahannya. Nah, dan juga supaya ada perbaikan diri saudara kita tadi, maka boleh tuhu, dan batasannya boleh melakukan hajar atau meninggalkan saudaranya lebih 3 hari. Annahu ma ta'ala ila salahi dinil hajiri awil mahjuri jaza wa illa fala. Kalau ada kebaikan agama baik orang yang melakukan meninggalkan tadi maupun yang ditinggalkan, ketika ada perbaikan agama di sana maka itu boleh. Kalau tidak ada perbaikan agama maka itu tidak boleh. Nah, begitu. Jadi kalau ada niatnya untuk memperbaiki agama bagi orang yang ditinggalkan lebih daripada 3 hari tadi, atau menjaga kualitas agama kita, maka kita boleh meninggalkannya lebih daripada 3 hari. Nah, begitu. Jadi tidak langsung haram, tapi ada penjelasannya. Yang kedua, tasamahi daiman ma'a ikhwatiki wa akhwatiki. Maafkanlah selalu, toleransilah selalu kepada saudaramu dan saudarimu. Fala tatanaza'i ma'akhika, maka kamu jangan menentang saudaramu, au ukhtiki, atau saudarimu, ala dukhulil hammami, untuk masuk ke dalam kamar mandi. Maksudnya jangan fala tatanaza', itu jangan menentang, itu maksudnya jangan saling berkelahi, saling adu mulut, jangan. Apalagi ala dukhulul hammami, masuk ke dalam kamar mandi. Jadi harus ada satu di antara yang lainnya mengalah, jangan berantem masuk ke dalam kamar mandi. Au ala lu'batin, atau terhadap mainan, rebutan, nah, jangan. Au ala julusi ala kursi, atau duduk di atas kursi, rebutan juga jangan. Au ghairi dzalika, atau selain hal itu. Bagaimana sikap kita? Wa kunil sabiratan, jadilah kamu anak perempuan yang penyabar. Tuhibbinal afwa, suka memaafkan. Wala taghdabina bisur'atin, dan jangan cepat marah. Fa idza asaa ilaiki akhuka fa idza asaa ilaiki akhuki au ukhtuki, apabila saudaramu atau saudarimu membuat atau berbuat jahat kepadamu, atau berbuat yang tidak baik kepadamu, fala tusi'i ilaihima, maka jangan kamu membalas keburukan mereka berdua. Bal samihihima, tetapi maafkanlah mereka berdua. Nah, begitu seharusnya. Banyak toleransinya, banyak memaafkannya, banyak lapang dadanya daripada marahnya dan membalas keburukan saudara kita. 3. Wala tamzahi katsiran ma'a ikhwatiki wa akhwatiki, dan jangan kamu banyak bercanda bersama saudaramu dan saudarimu. Kenapa tidak boleh banyak bercanda? Bercanda boleh, tapi kalau terlalu itu yang tidak boleh. Li'anna kasratul mizahi, karena banyak bercanda, tusabbibul hiqada wal mukhasamata, menyebabkan dendam dan permusuhan. Karena boleh jadi di antara candaan tadi ada yang menyinggung perasaan, ada yang melukai hati, dan ada sesuatu yang tidak terkontrol dalam tindak tanduk perbuatan kita, sehingga membuat itu menimbulkan rasa dendam
dan permusuhan, sehingga retaklah persaudaraan. Jadi secukupnya saja, sekedarnya saja bercanda. Apalagi kita sudah tahu bahwa saudara kita ini paanggapan, panangisan, maka jangan suka bercanda yang keterlaluan. Wa idza ra'aiti akhaki aw ukhtaki ya'malani 'amalan la yaliqu bihima, apabila kamu melihat saudaramu atau saudarimu melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan oleh mereka berdua, fansahihima bilutfin, maka nasihatilah mereka berdua dengan lemah lembut. Wa la tushaddidi 'alaihima, dan jangan kamu berbuat kasar kepada mereka berdua, karena berbuat kasar kepada mereka berdua tidak akan menimbulkan perbaikan, malah mereka akan berontak dan tidak akan menurut apa yang kamu katakan. Tapi dengan lemah lembut, mudah-mudahan mereka sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan mesti diperbaiki. 4. La syakka anna walidayki mas'urani minki jiddan, tidak diragukan lagi bahwa kedua orang tuamu akan senang sekali melihatmu idza taba'ti hadhil adab, apabila kamu mengikuti adab-adab ini. Banyak memaafkan, tidak suka bermusuhan, lebih mendahulukan saudara kita di atas kepentingan dan keinginan dan kebutuhan kita, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, gitu kan? Pasti senang kedua orang tua kita. Wa bidzalika ta'ishina ma'a ikhwatiki wa akhwatiki, dengan sebab itulah kamu bisa hidup bersama saudara-saudaramu dan saudari-saudarimu fi hana'in wa sururin, dalam keadaan bahagia dan senang. Jadi kalau hendak bahagia, hidup bahagia dengan saudara kita itu, maka kita harus mengikuti adab-adab yang telah ditulis oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Selanjutnya yang terakhir, judulnya Al-Ukhtanil Mutahabbatani. Ini gambaran tentang Al-Ukhtani, dua saudara perempuan, Al-Mutahabbatani yang saling mencintai. Nah, tadi itu adab-adabnya, ada ini gambarannya. Semoga dari gambaran ini kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Syekh Umar bin Ahmad Baraja demikian penjelasan adab. Lalu ada cerita yang menggambarkan tentang sebagian adab itu. Ruqayyatu wa Maryamu ukhtani. Ruqayyah dan Maryam adalah dua bersaudara. Tuhibbu kullu wahidatin minhumal ukhra, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Wa tatarafaqani daiman, dan keduanya saling menyayangi selalu bersama-sama. Fatadhhabani ila madrasati ma'an, mereka pergi ke sekolah bersama. Wa tarji'ani minha ma'an, pulang dari sekolah bersama. Wa tata'awanani ala mutala'atil kutubi, dan saling tolong menolong dalam mutala'ah kitab, mengulang mutala'ah kitab atau membaca buku. Wa hifzid durusi, dan menghafal pelajaran-pelajaran. Fil manzili, baik di rumah, wa fil madrasati, maupun di sekolah. Wa fi waqtil faragi, dan di waktu kosong, waktu senggang. Tal'abani, mereka berdua bermain. Wa tatanazzahani ma'an, dan wa tatanazzahani ma'an, dan jalan-jalan bersama. Tanazzuh itu jalan-jalan, ada rekreasi dan juga tamasya,
Nah, itu ya. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari, ishtarat Ruqayyah tufahatan minal fakihani. Ruqayyah membeli apel dari tukang buah. Fasa'alat ummaha qailatan. Lalu ia bertanya kepada ibunya seraya berkata qailatan, ya ummi, wahai ibuku, tafaddali akhbirni, tolong beritahukan saya, aina ukhti Maryam, di mana saudariku Maryam. Fa inni uridu an aqsima hadhihi tufahata baini wa bainaha. Karena aku ingin membagi apel ini untukku, untuk saya dan untuknya. Fafarihat ummuha katsiratan. Maka ibunya sangat senang sekali mendengar ucapan anaknya yang bernama Ruqayyah tadi, ingin membagikan apelnya untuk saudarinya. Wa akhbaratha, dan ibunya memberitahukannya, bi anna ukhtaha, bahwa saudarinya fil hadiqah, di kebun. Fadhahabat Ruqayyatu musri'atan ilal hadiqati. Ruqayyah lalu pergi secepat mungkin ke taman. Fa idza ukhtuha tajma'ul azhara. Ternyata saudarinya sedang mengumpulkan bunga-bunga. Turidu an tasna'a minha baqatan latifatan. Ia ingin membuat dari bunga-bunga itu baqatan latifatan, seikat bunga yang indah. Jadi bunga-bunga itu dikumpulkan satu persatu, lalu dikumpulkan, lalu diikat. Itu namanya baqatan latifatan, seikat bunga yang indah. Latifah di sini maksudnya ay jamilah. Fa'atatha nisbat tufahati. Lalu ia memberikan seikat bunga tadi. Fa'atatha nisbat tufahati. Lalu si Ruqayyah memberikan apel. Lalu si Ruqayyah tadi memberikan sepenggal apel kepada Maryam. Wahia mubtasimatun masruratun. Sedangkan ia tersenyum dan gembira. Fasyakaratha ukhtuha Maryamu ala hadil mahabbati wal ulfati. Maka saudarinya yakni Maryam berterima kasih kepada Ruqayyah terhadap cinta dan kebagusan akhlak yang telah diberikan oleh saudarinya Ruqayyah. Summa qaddamat lahal baqata qailatan. Kemudian si Maryam memberikan satu ikat bunga kepada Ruqayyah seraya qailatan berkata, wa hadhihi hadiyati ilaiki ya azizati. Ini adalah hadiahku untukmu, wahai saudariku yang tersayang. Fafarihat Maryamu minha. Lalu Maryam senang hati menerimanya dan bergembira terhadap perbuatan saudarinya yakni Ruqayyah. Wahia taqul, dan ia berkata, ashkuruki katsiran ya ukhti. Saya sangat berterima kasih kepadamu, hai saudariku. Wa hakadha 'ashat hatani al-ukhtani 'aishatan hani'atan sa'idatan. Beginilah dua saudari yang hidup dengan kehidupan yang hani'atan, damai, sa'idatan, dan bahagia. Nah, memang begitulah seharusnya dua orang yang bersaudara, saling memahami,
saling memberikan hadiah, saling memberikan haknya, maka akan menjadi saudara yang bahagia dan damai, rukun. Sebagaimana kedua orang tua kita akan melihat bahagia kepada saudara-saudaranya atau kepada anak-anaknya yang tentram dan rukun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan jika andai hari ini kita ada memiliki saudara, semoga Allah memberikan rasa damai, rukun dan kasih sayang dalam kita bersaudara dengan saudara-saudara kita hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.